Kita akan membahas tentang pelaporan segmen dan interim. Di sini kasus yang diambil adalah untuk Walmart. Walmart ini perusahaan dia supermarket ya. Ya, termasuk yang terbesar di Amerika. Jadi di sini bagaimana perusahaan itu mengungkapkan informasi keuangan terkait segmen bisnis yang berbeda di dalam organisasi. Di sini ada beberapa segmen untuk si Walmart. Ada retail fisik, ada e-commerce, ada farmasi, layanan keuangan, dan lainnya. Walmart akan mengungkapkan tentang pendapatan, laba operasional, aset, dan faktor kunci lainnya untuk masing-masing segmen ini. Jadi untuk setiap faktor kunci itu akan dijelaskan secara terpisah. Jadi ada rinciannya di dalam laporan keuangannya. Ini ada rincian dan bagaimana kontribusinya ke keseluruhan dari perusahaan. Misal dari retail fisik itu menyumbang 60%, misalnya dari e-commerce menyumbang 25% dan seterusnya. Nah, pelaporan segmen ini untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kinerja masing-masing segmen dan kontribusinya terhadap keseluruhan perusahaan. Yang umumnya diungkapkan yang pertama, pendapatan. Supaya kita tahu pendapatan terbesarnya berasal dari sektor atau dari segmen bisnis apa. Yang kedua adalah laba atau rugi operasional. Ini jelas akan sangat membantu ya apabila ada dirincikan. Ketiga, aset. Yang keempat, liabilitas. Yang kelima, informasi lainnya. Ya, tetap prinsipnya sama dengan laporan keuangan pada umumnya, hanya saja ini disegmenkan, berarti dipecah-pecah ya. Nah, dia tetap mengacu pada IFRS ya. Pelaporan segmen ini ada menimbulkan masalah akuntansi. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi segmen. Perusahaan ini bisnisnya sangat beragam dan kompleks sehingga perlu analisis yang cermat untuk memutuskan segmen mana yang harus dilaporkan secara terpisah. Yang kedua, alokasi biaya. Ketika perusahaan memiliki segmen bisnis, ada biaya yang sifatnya bersama, misalnya biaya gaji, biaya listrik, biaya pemasaran juga biasanya gabung kan. Ini harus adil dan relevan agar kontribusi sebenarnya dari masing-masing segmen itu nampak. Yang ketiga, konsistensi pelaporan. Ini perbandingannya harus lebih akurat dan relevan antar segmen bisnis. Perubahan metode pelaporan ini bisa mengacaukan sistem pelaporan keuangannya. Jadi kinerja segmennya jadi tidak terlalu nampak. Maka itu harus tetap konsisten. Yang keempat, pertimbangan hukum. Ini karena ada perusahaan multinasional, biasanya sesuai dengan negaranya masing-masing. Ikutilah yurisdiksinya dan regulasinya kepada otoritas yang mengaturnya. Kalau misalnya Walmart buka di Indonesia, berarti perusahaan Walmart itu harus ngikutin standar Ikatan Akuntan Indonesia ya. Yang kelima, informasi yang terlalu rinci atau kurang relevan. Terlalu banyak detail yang tidak relevan atau informasi yang umum, ini jadi membuat laporannya sulit dipahami dan malah menjadi bias, kadang malah menjadi salah makna. Yang keenam, penilaian risiko. Kita harus mempertimbangkan dan mengungkapkan faktor risiko yang spesifik untuk masing-masing segmen tersebut. Jadi di laporan itu manajemen risikonya harus menuliskan bahwa ini ada masalah loh kalau di segmen yang ini tetap dijalankan gitu. Ini perlu kebijaksanaan manajemen. Informasi tentang segmen operasi. Ini adalah bagian terpisah dari suatu perusahaan yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang berbeda. Yang pertama ada pendapatan segmen. Berarti masing-masing dijelaskan. Laba rugi, aset segmen, liabilitas. Ini komponen laporan keuangan seperti biasa ya. Investasi modal juga. Dan karyawan. Kita bisa melihat karyawan ini dia bekerja untuk di segmen yang mana. Nah, nanti pembebanan gajinya atau tunjangannya juga harus sesuai dengan segmen yang dia bekerjanya. Nah, kalau misalnya karyawannya ini jam 8 pagi sampai jam 5 sore kerja di segmen A, terus jam 5 sampai jam 8 malam dia lembur di segmen B, maka lemburnya harus dihitung di segmen B, tidak boleh di segmen A. Nah, ini ada pengungkapan perusahaan.
Ini proses perusahaan mengungkapkan informasi yang relevan dan penting kepada pemangku kepentingan. Ini pemahaman lebih baik tentang kinerja, kondisi keuangan, risiko, strategi, dan praktik bisnis perusahaan. Ini ungkapan yang umum, laporan keuangan, ini biasa ya. CALK juga biasa. Ikhtisar operasional, ini tentang segmen operasionalnya, mencakup informasi pendapatan, laba, aset, dan lainnya. Kemudian informasi manajemen, pengungkapan risiko bisnis, risiko operasional, kemudian pengungkapan transaksi pihak berelasi. Ya, ini kalau transaksi antar perusahaan pasti sering ditemukan ini ya, pihak berelasi ini. Kemudian pelaporan keuangan interim, ini adalah laporan yang disusun oleh perusahaan untuk periode waktu yang lebih pendek daripada laporan keuangan tahunan. Artinya pembukuan untuk perusahaan dan untuk internalnya perusahaan saja. Biasanya bulanan sih. Nah, di sini ada laba rugi, neraca, arus kas, dan CALK. Umumnya CALK agak jarang kalau dibuat bulanan. CALK ini biasanya kuartalan, semesteran, dan tahunan. Kalau arus kas, neraca, dan laba rugi ini ya per bulan bisa karena kan sudah pakai program ya. Tapi kalau CALK itu kan berupa rincian, harus buat kalimatnya lagi. Kalau dibuat sebulan sekali kurang efektif, menghabiskan waktu kerja. Nah, ini kan ditulis nih, kuartalan, setengah tahunan, berarti semesteran ya, atau lainnya. Format laporan keuangan kuartalan. Ya, kalau kita lihat di Bursa Efek Indonesia, ambil aja satu contoh laporan keuangan perusahaan. Ya, seperti itulah bentuknya ya. Nah, di sini ada beberapa rincian. Ini yang biasanya sudah distandarkan, jadi bentuknya hampir sama untuk setiap perusahaan yang ada di Bursa Efek. Nah, tapi kalau untuk perusahaan yang di luar Bursa Efek bisa saja berbeda. Ini laba rugi ada pendapatan, HPP, laba kotor, biaya operasional, laba, pendapatan, laba sebelum pajak, beban pajak, baru laba bersih. Ya, ini standar ya, laporan keuangan laba rugi biasa juga ada. Kalau neraca ada aset lancar, aset tetap, kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, ekuitas, total aset, total kewajiban, total ekuitas pemilik perusahaan. Oke. Laba rugi, arus kas 3 ya, operasional, investasi, dan pendanaan. Kemudian baru di bawahnya dibikin selisihnya, perubahan bersihnya itu berapa. Kemudian masalah akuntansi, ada pengukuran dan penilaian. Ini selalu ada ya permasalahan ini, baik di intermediate accounting ataupun di advanced accounting. Kemudian kebijakan akuntansi ya seperti biasa selalu ada juga ya, pengungkapan kesesuaian dengan standar, bisa dibaca aja untuk ini teoritis. Kemudian pengarahan manajemen, ini internal auditor ini biasanya, berarti akuntansi yang tidak etis itu harus ditegur tuh kalau ada yang melakukannya. Kemudian kompleksitas peraturan dan perubahan, ya peraturan pasti akan berkembang terus ya, apalagi Indonesia itu kan mengharmonisasi dari IFRS. Kemudian evaluasi risiko, ketidakpastian, teknologi dan sistem informasi. Nah, ini masalah lainnya ada identifikasi pengukuran segmen, alokasi biaya. Makanya setiap segmen ini harus dibuat proporsinya yang tepat berapa. Pengungkapan informasi, kontinuitas, kemudian perubahan musiman. Nah, laporan interim ini harus diungkapkan nih kalau dia sifatnya musiman. Contoh, kalau misalnya punya perkebunan durian itu bisa setahun 2 kali berbuah, tapi musimnya bisa maju umumnya ya. Nasib bisa 1 tahun tuh bisa 3 kali panen. Tentu labanya akan melonjak di bulan-bulan tertentu saja. Nah, karena ada pengaruh sifat musiman, ini harus diungkapkan dalam laporan interim. Artinya, kenapa tiba-tiba labanya turun sekali? Ya, karena di bulan-bulan yang tidak panen kita akan membeli pupuk, berarti biayanya tinggi, gitu ya. Kemudian kompleksitas penilaian. Standar untuk pelaporan laba rugi interim, ini standar seperti biasa. Di pengantar akuntansi 1 sudah dipelajari ya. Ini definisinya bisa dibaca. Kemudian perubahan akuntansi dalam periode interim.
kita boleh melakukan perubahan kebijakan, tapi setelah itu harus tetap konsisten ya. Nah, misalnya penyusutan, kita awalnya garis lurus terus kita ubah jadi metode tahun berjalan ya, itu diperbolehkan asalkan konsisten terus. Dan mau merubah itu pun harus berdasarkan ada suatu kejadian yang memang nilainya sangat material, makanya baru boleh diubah. Perbaikan kesalahan ya, ini pakai jurnal koreksi. Apabila kesalahan ya harus kita benerin ya supaya laporan keuangannya akurat. Perubahan estimasi, nah ini kalau misalnya ada perubahan estimasi pada piutang, estimasi pengakuan pendapatan, penghapusan nilai aset dan lainnya, supaya laporan keuangannya tetap relevan dan akurat juga. Peristiwa luar biasa, nah ini yang bisa berdampak signifikan dan nilainya material ya, harus diungkapkan secara terpisah di laporan keuangan. Jadi ini yang bisa dapat saya jelaskan tentang laporan segmen dan interim. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih.